kerja untuk keluarga itu sebenarnya kan pada dasarnya merupakan ibadah ya, Betul, Peter, Bella. ya. Dan juga berbicara tentang ibadah ini, berikutnya kita akan menyambangi salah satu rumah ibadah yang cantik sekali. Itu masjid bernuansa arsitektur Eropa, Andalusia. Iya, tak hanya megah, masjid ini juga punya fasilitas penunjang ibadah yang lengkap. Dan gak hanya untuk sholat, orang-orang juga banyak yang mengunjunginya sambil berwisata dan juga mendengarkan dakwah. Nah sayangnya nih, pesona Islam ini sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Pesona Islami lainnya, Masjid Cagar Budaya peninggalan era kerajaan Hindu di Tanah Serambi Mekah akan hadir esok pagi. Jangan lupa saksikan konser Estafet Kebangsaan Sabtu 19 Juli pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di NET. Akhir kata, saya Isabella Fauzi. Dan saya Peter Ngantung, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Megah fisiknya, cantik pesonanya, kokoh berdiri sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Masjid Andalusia Islamic Center di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Nuansa alam yang asri di Sentul membuat bangunan ini semakin indah. Masjid seluas 900 meter persegi ini menjadi salah satu tempat berlangsungnya kegiatan ibadah, beragam acara keagamaan, mulai dari salat berjamaah, dakwah, tuntunan syariat Islam, pengajian, dan lain sebagainya jadi bagian tak terpisahkan. Terinspirasi dari kota termaju di Spanyol pada abad ke-8, serta untuk mengenang kejayaan Islam di Andalusia, maka dipilihlah nama Andalusia pada masjid ini. Harapannya, agar menjadi media ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah pendidikan, serta pencerahan umat Islam di Indonesia. Namanya Masjid Andalusia, dan ini merupakan masjid kampus, yaitu bagian dari Tazkiyah University College of Islamic Economics, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkiyah. Tazkiyah itu sendiri mengkhususkan dirinya untuk pendidikan ekonomi Islam, akuntansi Islam, demikian juga perbankan dan keuangan syariah, serta ilmu bisnis syariah. Nah, agar mahasiswa ini memiliki tingkat intelektualitas yang bagus, tingkat penguasaan finansial yang bagus, termasuk spiritualitas yang bagus, maka kita dirikan Andalusia Islamic Center, agar dia dari kelas, kemudian ke masjid, dan orientasi di masjid. Dibangun pada tahun 2005, beberapa bagian masjid dibangun dengan filosofi, seperti 4 menara yang mengelilingi kubah utama. Ini menandakan 4 sifat Rasulullah, yakni sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Adapun kubah, kuncup menjulang berwarna-warni cerah, melengkapi keindahan atap gunung, menandakan keesaan Tuhan. Interior masjid tampilkan nuansa yang seirama dengan desain utama masjid, megah tanpa batasan. Layaknya Masjid Nabawi Madinah, kubah Masjid Andalusia berhiaskan tulisan kaligrafi Asmaul Husna yang bertuliskan 99 nama Asmaul Husna. Fasilitasnya pun beragam, mulai dari kampus, aula, tempat manasik haji, hingga ruangan khusus untuk mu'alaf. Di sini sekitar 100 mu'alaf telah diislamkan. Subhanallah. Pak, di sini kan banyak banget kegiatan, tapi salah satu kegiatan yang paling menarik di sini itu apa sih? Kalau yang rutin itu adalah adanya pengajian bulanan di Ahad kedua. Namanya Sukses Kayak Bahagia.
dengan teladan Rasulullah dan Asmaul Husna, langsung dibawakan oleh Pak Dr. Safi Antonio. Terus Pak, di sini katanya juga banyak orang yang sudah diislamkan. Nah itu proses dan ceritanya seperti apa tuh? Ya, akhirnya Andalusia itu terkenal dengan pengurusnya, salah satunya adalah Pak Dr. Safi Antonio. Beliau adalah seorang mualaf, sehingga bagi mereka yang mau mualaf itu biasanya langsung datang ke Masjid Andalusia ini, dan kita juga melakukan pembinaan setelahnya dengan adanya mualaf center. Khusyuk, beribadah di tempat yang sejuk dan nyaman, tunduk mematuhi segala perintahnya, serta menjauhi larangannya, meyakini dan memperkuat sendi Islam dalam jiwa tiap manusia. Bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Di bulan suci ini, beragam kegiatan mengisi ruang masjid. Selain sholat berjamaah, tablik akbar menjadi perhelatan dakwah Islami yang paling sering dilakukan. Adapun ulasan kajian tentang Al-Quran dan dunia Islam yang juga sering dilakukan. Termasuk pula pembagian kerudung gratis untuk warga. Ada satu lagi yang menarik, yaitu pemberdayaan umat yang merupakan salah satu fasilitas bagi para warga binaan di masjid ini, di mana mereka diperbolehkan untuk meminjam uang dari masjid ini, yang tentunya pinjaman tersebut berdasarkan hukum dan syariat Islam. Tak hanya orang dewasa, anak-anak juga ikut terlibat dalam sejumlah aktivitas masjid. Pesantren kilat ini contohnya. Acara yang sudah berlangsung selama 3 tahun ini memang rutin dilakukan tiap tahunnya. Sholat, mengaji, belajar agama sambil bermain, itulah yang diajarkan di sini. Anak-anak pun tak terasa mendapatkan ilmu agama, namun dengan suasana yang berbeda. Alhamdulillah, bersyukur. Fashion show, lomba, habis itu ngaji, hafalan, terus seneng. Karena ketemu banyak teman, terus bisa belajar tentang agama. Mudah-mudahan sih ya, soalnya kalau di rumah bosan gitu kan, suka sendiri gitu, nggak ada teman. Harapan besar tersemat. Masjid Andalusia bisa menjelma menjadi masjid yang sangat elok, bukan hanya fisik, namun juga secara spiritual, mampu melahirkan para pendidik, pejuang, pemikir, dan budayawan Islam Nusantara yang besar dan mumpuni.